Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 10 semester 1 dengan tema ekosistem. Ekosistem, pengertiannya adalah suatu sistem ekologis yang melibatkan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan fisik di suatu wilayah. Komponen utama ekosistem terdiri dari komponen biotik dan juga komponen abiotik. Istilah dasar dalam ekologi ekosistem. Ekologi, ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dengan lingkungannya, baik biotik maupun abiotik. Kedua, ekosistem, suatu sistem ekologi yang melibatkan interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik di suatu wilayah. Ketiga, populasi, sekelompok individu dari spesies yang sama yang hidup dalam wilayah tertentu pada waktu tertentu. Keempat, komunitas, kumpulan populasi dari berbagai spesies yang hidup bersama dalam suatu area dan berinteraksi. Kelima, habitat, tempat hidup atau lingkungan alami di mana suatu organisme tinggal. Nisha ekologi, peran dan fungsi organisme dalam ekosistem, termasuk cara hidupnya, sumber daya yang digunakan, dan interaksi dengan organisme lain. Piramida ekologi, jumlah menunjukkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Piramida ini biasanya berbentuk menyempit ke atas. Dan juga biomasa. Biomasa menunjukkan berat organisme hidup 10% pada setiap tingkat trofik. Piramida ini dapat berbentuk tegak atau terbalik. Piramida biomasa tegak biasa ditemukan di ekosistem darat, sedangkan piramida biomasa terbalik biasa ditemukan di ekosistem perairan. Piramida energi menunjukkan aliran energi pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Energi diukur dalam satuan kalori. Piramida energi dibuat berdasarkan observasi yang dilakukan dalam waktu yang lama. Berikut ini adalah contoh-contoh piramida ekologi. Selanjutnya, ada simbiosis ekosistem. Pertama, ada simbiosis mutualisme. Hubungan dua organisme yang saling menguntungkan dan hidup bersama. Contohnya, bunga dengan kupu-kupu. Simbiosis komensalisme. Hubungan dua organisme yang hidup bersama, satu untung dan satu tidak untung maupun rugi. Selanjutnya, simbiosis parasitisme. Hubungan dua organisme yang hidup bersama, satu untung, satu rugi. Contoh, tanaman tali putri dengan inangnya. Selanjutnya, amensarisme. Hubungan dua organisme yang hidup bersama, satu rugi, satu tidak untung maupun rugi. Contoh, pohon pinus dengan tumbuhan lain. Selanjutnya, netralisme. Kedua organisme hidup berdampingan tanpa memengaruhi satu sama lain. Contoh, kaktus dan burung elang yang hidup di gurun tetapi tidak saling memengaruhi secara langsung. Dan selanjutnya, predasi. Satu organisme predator memangsa organisme lain untuk bertahan hidup. Contoh, singa yang memangsa zebra. Dan yang terakhir, simbiosis kompetisi. Dua organisme bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama, seperti makanan, air, atau tempat tinggal. Contohnya, harimau dan singa yang bersaing untuk memangsa hewan herbivora di wilayah yang sama. Aliran energi dalam ekosistem. Proses perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan trofik lainnya melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Energi ini berasal dari matahari dan diubah menjadi energi kimia oleh produsen atau tumbuhan melalui fotosintesis. Berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup organisme dalam ekosistem.
Fotosintesis, proses di mana tumbuhan hijau menghasilkan energi dari cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Rantai makanan, urutan perpindahan energi dan materi dari satu organisme ke organisme lain melalui proses makan dan dimakan. Pertama dari produsen, yang dimakan oleh konsumen 1, lalu dimakan oleh konsumen 2, dan lalu lagi dimakan oleh konsumen 3. Dan hingga ia mati, berubah menjadi decomposer yang berubah menjadi produsen lagi. Jaring-jaring makanan, kumpulan rantai makanan yang saling tumpah tindih dan terhubung dalam suatu ekosistem sehingga membentuk semacam jaring. Biogeokimia, daur unsur senyawa kimia dalam ekosistem, dari komponen abiotik ke biotik dan kembali ke komponen abiotik. Jenis-jenisnya daur karbon, daur nitrogen, daur air, daur fosfor, dan daur sulfur. Daur karbon dan oksigen. O2 atau oksigen dibutuhkan oleh organisme untuk respirasi. Proses respirasi menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang selanjutnya digunakan oleh organisme fotosintetik atau tumbuhan untuk fotosintesis. Proses fotosintesis akan menghasilkan oksigen. Selanjutnya daur nitrogen. Sekitar 79% dari komponen udara terdiri dari gas nitrogen atau N2 yang merupakan unsur penting untuk penyusunan protein dan asam amino. Tidak semua organisme dapat memanfaatkan N2 di udara secara langsung. Agar dapat digunakan oleh organisme, maka nitrogen harus melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, fiksasi dan amonifiksasi. Pengikatan nitrogen di udara oleh bakteri Rhizobium leguminosarum, Azotobacter, Corococcum, dan Clostridium pasteurianium. Fiksasi gas nitrogen juga dapat dilakukan oleh alga hijau biru atau Cyanophyta, Gileocapsa, Anabaena, dan Nostoc. Gas nitrogen yang diikat kemudian diubah menjadi amonia. Proses pengubahan nitrogen menjadi amonia disebut amonifiksasi. Kedua, nitrifikasi. Proses pengubahan amonia menjadi ionitrit oleh Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Proses pengubahan ionitrit menjadi ionitrat oleh Nitrobacter dan Bactoderma. Ionitrat inilah yang dapat diserap oleh tumbuhan untuk pembentukan asam amino protein. Ketiga, denitrifikasi. Proses pengubahan nitrit menjadi gas nitrogen kembali oleh bakteri Thiobacillus denitrificans dan Parachecus denitrificans. Daur air. Air mengalami siklus melalui atmosfer, larutan, daratan, dan organisme. Air di permukaan bumi mengalami evaporasi atau penguapan karena panas matahari. Transpirasi oleh tumbuhan dan respirasi oleh organisme menjadi uap air yang kemudian membentuk awan. Awan mengalami kondensasi, kemudian menjadi hujan. Air hujan yang turun ke permukaan bumi ada yang meresap ke dalam tanah, masuk ke sungai, ataupun lautan. Selanjutnya, daur fosfor. Unsur fosfor di ekosistem berasal dari pengikisan batuan oleh air. Sebagian fosfor akan diserap oleh tumbuhan, sedangkan sisanya akan terbawa ke laut. Fosfor dinamakan siklus tidak sempurna karena tidak ada pengembalian fosfor ke batuan padat. Selanjutnya, daur sulfur. Daur yang terakhir, sulfur diserap oleh tumbuhan dari dalam tanah dalam bentuk ion sulfat dan pindah ke hewan dalam bentuk protein. Sulfur
Di tanah sebagian akan mengalir dan sebagian akan diuraikan menjadi gas H2S dan SO2. Gas ini akan kembali dalam bentuk air hujan. Senyawa sulfur di udara juga dapat berasal dari pembakaran batu bara dan minyak bumi. Selanjutnya, manfaat biogeokimia mendukung kehidupan. Siklus ini memastikan ketersediaan unsur-unsur penting untuk semua organisme, menjaga keseimbangan ekosistem, mengatur hubungan antar komponen biotik dan abiotik, mencegah krisis lingkungan, mengurangi dampak negatif dari akumulasi atau kekurangan unsur tertentu seperti karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global. Perubahan komposisi komunitas organisme di suatu area dalam waktu tertentu baik secara alami maupun akibat gangguan.